kita satu di dalam doa. Shalom, selamat siang Bapak, selamat siang Roh Kudus, Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali Tuhan di ibadah persekutuan jemaat ini Bapak. Tuhan Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami pertaruhkan hanya di dalam tangan-Mu saja Bapak. Haleluya, amin. Menyapa kembali, shalom teman-teman. Masih pada semangat kan teman-teman? Sungguh Tuhan itu baik bagi kita dan selalu menunjukkan kasih setianya kepada kita tanpa berkesudahan. Mari nyatakan rasa syukur dan hormat kita. Kita nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Alkitab adalah firman Tuhan dan memiliki otoritas yang sama dalam kehidupan. Firman Tuhan memiliki jaminan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Jika kita tidak melakukan perintah firman Tuhan, sama saja kita tidak mentaati perintah firman Tuhan. Sudahkah kita melakukan perintah firman dan mentaatinya? Maukah kita hidup di dalam firman Tuhan dan memiliki jaminan yang kekal? Mari refleksikan. Dalam kehidupan, kita membutuhkan makanan rohani. Sebab itulah firman Tuhan yang selalu menjadikan penolong hidup kita. Dari dahulu kala sampai selama-lamanya, firman Tuhan hidup di dalam hati kita. Mari dengan penuh sukacita, kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Kepada Bang Argius, dipersilakan. Oke, selamat siang, shalom teman-teman semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Bang. Oke. Sebelum kita lebih jauh untuk masuk ke dalam perenungan firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan, kesehatan, fasilitas, waktu yang Tuhan berikan. Kami bersama-sama kembali bersekutu dalam PJ kami. Biarlah Tuhan berkenan hadir dan memberkati kami. Sekarang kami ingin merenungkan kebenaran-kebenaran ya Tuhan dari firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi dan memberkati kami, menolong kami untuk boleh mengerti kebenaran, terlebih lagi menolong kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Tuhan kami memohon dan berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang bibliologi atau doktrin Alkitab, the Holy Bible ya. Nah, kemarin kita sudah lihat bagaimana kitab suci itu di khususnya Perjanjian Lama itu dikutip oleh para rasul dan juga oleh Tuhan Yesus sendiri ya, dianggap sebagai kitab suci ya, sacred writings ya. Kemudian bagaimana juga kita melihat bahwa kitab suci itu minimal bagi dari surat 2 Timotius itu berguna untuk memimpin kita kepada keselamatan dalam Kristus. Yang kedua, untuk membawa hidup kita ke dalam kebaikan begitu, ke arah yang lebih baik. Kalau minggu lalu Sinta nanya apa yang baik kan mungkin relatif kira-kira begitu ya. Jadi yang baik itu apa? Kalau bagi Alkitab sendiri salah satu standar baik, hidup orang semakin baik adalah 9 buah roh itu ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, ke arah sana begitu, ke arah hidup yang seperti Kristus gitu. Nah, kita hari ini akan lanjutkan dengan bagaimana kanon itu terjadi ya. Karena ini yang banyak dipertanyakan orang ya. Kalau Alkitab itu tidak didikte dari surga, ada suara yang berkata kepada penulis lalu kemudian ditulis langsung gitu ya. Nah, tidak begitu ya. Atau Alkitab langsung turun dari surga gitu, enggak ya. Walaupun agama-agama lain mungkin kitab sucinya turun dari surga lalu langsung ada ditulis plek gitu, dicetaknya di surga, atau mungkin ada yang dibisikin lalu ditulis. Nah, Alkitab tidak seperti itu ya. Alkitab seperti yang minggu lalu saya katakan, Allah memakai manusia. Jadi aspek manusiawinya kental di dalam Alkitab. Walaupun kemudian itu dinyatakan sebagai firman Tuhan, tetapi aspek manusiawinya kental. Ya. Dan nah, kalau yang benar-benar dari surga ya, di dalam Alkitab ada begitu ya. Tapi bukan Alkitab itu sendiri. Tapi firman yang hidup, Kristus ya, itu benar-benar ya. Tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya menjadi manusia. Ya. Jadi di dalam Alkitab yang langsung turun dari surga itu ya Kristus. Ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah gitu ya. Jadi dan adalah Allah begitu. Dan bagi saya seperti yang saya ceritakan minggu lalu bahwa justru ini membuat Alkitab menjadi luar biasa begitu ya. Bagaimana Allah bekerja ya, memakai ratusan tahun ya, puluhan penulis ya. Tidak semua perkataan Yesus dicatat, tapi yang perlu dicatat ditulis ya. Ada firman Tuhan yang secara langsung dikutip ya, tetapi tidak semua kutipan firman Tuhan secara langsung, tapi bagaimana semuanya itu kemudian menjadi satu bagian, satu rangkaian.
tulisan ratusan tahun menjadi satu rangkaian kitab suci yang saling melengkapi, yang semuanya berpusatkan kepada Kristus. Itulah mukjizat Alkitab. Tapi hal yang luar biasa lagi dari Alkitab adalah bagaimana kemudian sudah ribuan tahun, ya, minimal perjanjian baru ya 2000-an tahun begitu. Lalu kemudian kalau ditambah perjanjian lama ya lebih dari 2000 tahun, ya. Mungkin sekitar 3000 tahun, dan bagaimana orang sudah tidak terhitung banyaknya orang yang diubahkan oleh yang namanya Alkitab. Kitab suci dikuatkan, diteguhkan, diubahkan. Ya, sehingga nyata benar bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa. Ya, tetapi yang seperti saya katakan bahwa Alkitab itu ada di dalam sejarah, dia bukan fiksi, ya. Sehingga perlu didekati secara manusiawi, pakai logika. Ya, kemarin saya juga cerita bahwa jangan banyak khotbah ajarin Alkitab sama orang yang gangguan jiwa, ya. Itu susah ya, karena ini manusiawi juga gitu. Ya. Perlu pakai akal budi untuk ini. Jadi kalau sama orang yang gila ya, kitalah firman yang hidup begitu ya, yang mengasihi, mendoakan ya, kita yang merasakan kuasa Alkitab yang mengubahkan, yang melayani mereka. Ya, karena kalau kita ngajarin gitu, ikutin mereka ke PA, ke pembinaan gitu, enggak, susah. Ya, jadi ketika kita baca Alkitab jangan dibuang akal budinya, dipakai, karena Alkitab itu memang ilahi. Kita perlu Roh Kudus untuk bisa mengerti, apalagi mempercayai. Ya, tetapi juga dia manusiawi. Kita butuh akal budi kita butuh studi sastra, literatur, sejarahnya untuk bisa mengerti dengan baik. Nah, kita akan lanjutkan ya dengan bagaimana kemudian gereja sebenarnya ya berproses sangat lama, dan itu di berbagai tempat, khususnya di tempat awal-awal kekristenan ya, di Asia Timur sana ya, Asia Tengah gitu. Nah, bagaimana itu bergumul ya untuk menyatakan mana tulisan-tulisan ini yang memang dapat disebut kitab suci, masuk ke dalam Alkitab. Karena sudah saya nyatakan bahwa kemudian penentuan ini kitab suci atau tidak itu pun memakai akal budi manusia, memakai banyak orang, ya. Kemarin kita bahas tentang bagaimana Irenaeus dari tahun 130-an, Origenes ya, kaum-kaum Aleksandrian. Wah, itu jadi kanon kita sampai sekarang ini memakan waktu yang sangat lama ya. Ratusan bahkan ribuan tahun ya. Berkali-kali gereja berkumpul dari berbagai tempat. Ya, dan muncullah Alkitab yang ada sekarang ini dengan kanon yang sangat teruji, sangat lama. Ya. Jadi misalnya satu kitab gitu ya. Misalnya Roma, itu udah diuji berulang-ulang kali, tepat nggak masuk ya. Benar-benar tulisan Paulus nggak, benar-benar sesuai dengan pengajaran Kristus nggak, benar-benar ada dalam lingkungan jemaat atau enggak. Ya, jadi luar biasa. Ya. Mari slide selanjutnya, coba kita masuk lebih jauh ya, bagaimana gereja ya berproses untuk menerima kanon itu. Nah, saya tidak tahu ini kebaca atau enggak ya teman-teman, tapi seperti yang saya bilang, bagi teman-teman yang mau untuk minta PPT saya ini, boleh hubungi pengurus dan coba dilihat. Nah, teman-teman, ini adalah bagaimana ya perjanjian lama itu dari berbagai gereja ya, itu ada Protestan pada umumnya yang non-konformis, konformis, lalu Lutheran, Anglikan, Roma Katolik, Greek Ortodok, ya, Slavonic Ortodok, Gregorian Ortodok, Armenian Apostolik, Syriac Ortodok, Koptik Ortodok, lalu Assyrian Church of the East ya. Nah, lalu
juga karena sangat berkaitan perjanjian lama dengan agama Yahudi, Yudaisme juga ada di sebelahnya. Dan itu di sini slide yang pertama ini semuanya menerima ya, semuanya menerima ya sampai kepada Rut, kitab Rut ya. Semuanya menerima itu sebagai sacred writings ya, tulisan suci yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengubah hidup. Selanjutnya, nah sampai kepada ada ya tulisan yang ditolak begitu ya, dianggap tidak layak masuk ke dalam kitab suci ya, itu Prayer of Manasseh ya. Walaupun ada yang menerima juga, tetapi Lutheran, Protestan nonkonformis itu menolak itu, lalu juga satu Esdras itu juga ya tidak masuk ke dalam kanonnya ya. Jadi demikian. Slide selanjutnya, 2 Esdras juga sama ya, Esther semuanya masuk ya. Addition to Esther, tambahan kepada Esther ya, ada yang menolak, ada yang masuk ya. Tobit ya. Nah, kalau kita muncul di sini Apokripa ya atau Deuterokanonica ya. Bagi Luther sendiri itu tidak sejajar dengan kitab-kitab perjanjian yang lama yang lain, tapi good to read gitu. Jadi kitab-kitab yang bagus untuk dibaca tapi tidak setara ya, tidak bisa disebut firman Allah ya. Tapi kemudian bagi Roma Katolik itu setara, itu setara dengan firman Tuhan ya, masuk ke dalam kanonnya. Tapi bagi Luther ya, tapi yang saya katakan juga bahwa Luther itu tidak berdiri sendiri. Kemarin kita belajar bagaimana menafsirkan firman, itu nggak boleh cuman seorang diri. Kita harus, karena gereja sudah berdiri 2000 tahun, kita harus membaca ya pernyataan-pernyataan pendahulu-pendahulunya. Jadi Luther nggak sendirian ketika dia coba menyatakan ya ini nggak sejajar dengan kitab-kitab yang lain. Nanti itu terbukti juga dengan banyak aliran-aliran yang lain yang kemudian tidak memakai kitab itu di dalam kanonnya ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ya, tetapi bagi saya ya teman-teman, bahwa yang tidak masuk perbedaan kanon itu ya tidak terlalu berpengaruh, karena kitab-kitab yang kita terima sekarang ini ya, perjanjian lama ini ya, Kejadian sampai Maleakhi yang ada di kita, yang diterbitkan oleh LAI ya, itu semuanya diterima, bisa dibilang begitu ya, semuanya diterima oleh semua kalangan ya. Jadi dan itu saja sudah banyak gitu ya, dan pesan-pesannya itu tidak tidak kalah penting ya, sangat penting ya. Jadi kalau ada yang banyak yang tidak masuk, yang ditambahkan itu tidak masuk ke kita ya, saya pikir tidak terlalu bermasalah sebenarnya ya. Dan kemudian bukannya dibuang ya, khususnya perjanjian lama ini ya, bukannya dibuang tapi dianggap itu tidak dapat disetarakan ya. Jadi masih bisa, kalau kita mau boleh baca masih bisa, karena itu tidak dihancurkan ya. Saking percaya dirinya kitab-kitab ini ya, kita percaya kepada kitab-kitab ini, bapak-bapak gereja tidak membakar, tidak membuang yang lain-lain itu gitu ya. Hanya saja tidak mensejajarkannya dengan kitab-kitab yang masuk ke dalam kanon. Selanjutnya ya, terus saya pikir waktu kita tidak cukup untuk membahas semuanya. Nah, ini perjanjian baru ya, perjanjian baru. Terus lanjut. Perjanjian baru juga begitu ya, 27 yang kita punya semuanya diterima oleh semua kalangan Kristen. Sorry, ada yang tidak menerima 5 kitab begitu ya. Wahyu, 2-3 Yohanes, itu ada sedikit bagian Ortodoks Syria ya yang tidak menerima 5 kitab. Jadi 22 lah bagi mereka begitu. Nah, tetapi itu pun ya tidak mengubah kekristenan sebenarnya ya. Karena yang 22 masih sama gitu loh. Ya. Walaupun kekristenan itu sangat banyak nah, ini yang menjadi kesaktian Alkitab lah, bisa dibilang begitu. Bagaimana kanon itu benar-benar direstui Allah di berbagai tempat
ya. Tapi kitab yang sama diterima. Begitu. Secara mayoritas. Ya, ada yang tidak menerima, yaitu anggaplah misalnya yang satu gereja tidak menerima 5 kitab itu, ya, tapi masih ada 22 kitab gitu. Yang diterima oleh semuanya, termasuk yang menolak 5 kitab yang lain. Ya. Dan kekristenan juga tidak akan gugur imannya kalau tidak ada yang 5 kitab itu begitu. Ya. Tetapi mayoritas menerima 5 kitab yang tadi. Slide selanjutnya. Terus, nah ada yang banyak yang ditolak-tolak di sini, yang ada di Ortodoks Syria juga dimasukkan. Tetapi ini teman-teman, ini pun yang ditolak-tolak ini sudah apa ya? Sudah diuji berulang kali, ya, tetap tidak masuk, ditolak, lalu kemudian ada yang tetap menerimanya. Lalu kita masih bisa baca sekarang kalau mau gitu. Tetapi hanya saja kita tidak mengikuti proses kanon yang luar biasa itu, ya kita tidak menerimanya di dalam kanon sebagai firman Tuhan Alkitab. Selanjutnya. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang minggu lalu, bahwa kalau orang yang belajar sejarah, menghargai arkeologi, lalu ahli-ahli sastra, mereka akan menemukan bahwa Alkitab itu luar biasa. Mereka akan sangat menghargai kalau mereka profesional, ya. Karena kitab-kitab tertua, fragmen itu bagian-bagian, baik ada juga yang lengkap gitu, yang dari papirus, yang dari kulit binatang sampai kulit pohon itu ya masih ada begitu di museum-museum yang ternama di dunia ini, ya, di Manchester, di Roma, ya, itu kita bisa, ya, di Israel, ya, di Yerusalem masih ada yang usianya tulisan-tulisan itu usianya bahkan sebelum Masehi, ya. Di sini kita kita lihat gitu, ya, oldest copy, wah ini ya luar biasa, ya, bahkan 150 sebelum Masehi. Jadi ini usia kertas ini, ya, udah 2000 tahun lebih, 150 sebelum Masehi. Seperti yang saya bilang, tahun 84 ditemukan di pinggir Laut Mati gitu, ya, Dead Sea Scroll itu usianya sebelum Masehi. Baru ditemukan 1948. Dan itu kitab suci, teman-teman. Ya. Dan yang saya bilang juga, ketika dibandingkan dengan salah satu yang terlengkap, ya, di Dead Sea Scroll itu adalah kitab Nabi Yesaya. Dibandingkan dengan kitab suci yang sekarang kita pegang, kitab Yesaya yang kita pegang, dan itu tidak berbeda. Ya. Perbedaan sangat sedikit, sama gitu. Bayangkan bagaimana luar biasanya itu. Ya. Bandingkan dengan kitab-kitab suci lain, ya. Umurnya berapa? Wah, tidak bisa dibandingkan, teman-teman, ya. Kita termasuk, ya, yang sudah lama, ya, kekristenan sudah lama, apalagi Yudaisme, perjanjian lama, ya. Bahkan ya yang agama yang muncul abad ke-6, ya, tahun 500-an itu pun tidak memiliki kopian, padahal udah 500 tahun setelah Masehi, ya. 500-600 tahun setelah Masehi, tapi tidak memiliki kopian yang, ya, abad ke-6, abad ke-7 misalnya, nggak ada. Ya. Nanti kalau kita, ya, kejadian, misalnya kejadiannya tahun 30 Masehi, misalnya ketika Tuhan Yesus, lalu ditulis misalnya tahun 60 Masehi. Kopian yang tertua yang kita miliki sekarang dari abad kedua, cuman beda 100 tahun dari tahun misalnya 150 Masehi. Nah, itu udah luar biasa, teman-teman. Ya. Walaupun kita tidak memiliki aslinya lagi, tapi kita masih memiliki kopian yang cuman beda 150 tahun atau 100-an tahun, dan jaraknya dengan kita sekarang berarti artinya sudah 2000-an tahun. Dan kita masih miliki, dijaga.
Ya, sehingga memang Alkitab tidak takut dengan revealing history gitu, pengungkapan sejarah. Karena dia memang bukan fiksi. Ya. Kita tidak suka menghancurkan benda-benda arkeologi, ya, penemuan-penemuan sejarah. Justru kita menghargainya, ya. Kitab-kitab tertua ini yang dari kulit binatang, yang dari kulit kayu, ditulisnya, ya itu masih disimpan di museum-museum. Nanti mudah-mudahan kalau teman-teman punya kesempatan ya mengunjungi ke luar negeri, ke Manchester kah, ke Roma kah, ke Yerusalem kah, ya salah satu yang saya pikir penting untuk dilakukan ya melihat langsung ya naskah-naskah suci yang sudah sangat tua itu, ya untuk kita yakin bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Slide selanjutnya. Nah, begitu sekarang dengan perjanjian baru juga. Tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru ya. Kita punya dari abad kedua itu 2 papiri ya, 2 papirus ya. Papirus itu ditulis di kulit di kulit binatang. Kalau manuskrip dari uncials ya, dari kulit kayu ya. Dari abad kedua ketiga ya itu lebih banyak ya, papiri 5, uncial 1. Abad ketiga lebih banyak lagi 28. Ini masih ada teman-teman ya. Nah, arkeolog masih terus mencari-cari, nanti kalau ketemu lagi ditambahin lagi ini ya. Selanjutnya makin ke sini makin banyak kopiannya kan ya, kopian kitab suci kita itu makin banyak ya. Jadi udah tua-tua sekali ini. Selanjutnya. Nah, ini juga ya. Kita punya dari abad kedua itu large fragment. Kondisinya itu large fragment, maksudnya adalah sobekan-sobekan besar lah begitu. Jadi masih banyak, bukan cuman selembar gitu, tapi lumayan banyak sobek-sobekannya. Ingat aja usianya 2000-an tahun ya, wajar ya, banyak sobek-sobekan, tinggal sedikit gitu. Tapi kita punya sekarang ini. Mungkin nggak bisa ngelihat langsung, tapi kita bisa kan googling gitu ya, bagaimana mereka fotoin itu ada di Google gitu. Dan kita kalau mau tahu dia disimpan di mana ya, itu juga ada di museum mana kita mau hampiri, itu juga bisa ada. Selanjutnya, ini terus ya, semua perjanjian baru ada kopiannya yang sangat-sangat tua gitu. Ya mungkin yang paling tertua dari abad kedua, dari tahun 150-an. Ya. Teman-teman, 150-an juga itu 2000 tahun lalu, teman-teman. Ini kalau bagi arkeolog yang menemukan barang 2000 tahun yang lalu. Coba bandingkan kitab suci yang lain, teman-teman. Ya, nanti teman-teman coba googling, bandingkan dengan kitab suci yang lain. Kopian tertuanya itu tahun berapa yang ada sekarang ini, di museum mana? Ya. Bahkan agama yang ratusan tahun berdiri setelah Kristen, coba lihat ya, kopian kitab suci tertuanya itu usianya berapa ya, lalu ada di mana, ada berapa. Wah, itu akan langsung kalah jauh dengan Alkitab ya. Selanjutnya, terus lagi selanjutnya. Nah, kesimpulan dari kanon yang kita pelajari ini, teman-teman, yang pertama adalah perjanjian lama PL sudah mendapatkan legitimasinya dari Yesus, para rasul, dan jemaat mula-mula yang menerimanya sebagai kitab suci. Jadi memang perjanjian lama lebih mudah karena Yesus, para rasul, jemaat mula-mula menerimanya, mengutipnya, sehingga dia dapat legitimasi sebagai sacred writings, kitab suci. Tulisan-tulisan suci. Nah, yang kedua, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sudah disejajarkan dengan perjanjian lama sejak abad kedua oleh Irenaeus, ya. Generasi kedua kekristenan, 130 sampai 202 kehidupannya. Jadi teman-teman, awal-awal jemaat mula-mula sudah mensejajarkan Injil ini ya, keempat Injil ini sebagai kitab suci, sacred writings.
Lalu kitab yang ketiga, kitab-kitab yang masuk dalam Alkitab diuji berkali-kali, mulai dari kedekatannya dengan para rasul sebagai saksi Kristus dan dengan jemaat sebagai penerima kitab tersebut, dan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Kristus. Ya. Jadi kitab itu benar-benar disaring luar biasa. Ini beredar nggak di jemaat? Ini asalnya dari para rasul bukan? Ya, jadi nggak sembarangan. Ya. Lalu yang keempat, Alkitab saat ini 39 PL dan 27 PB diterima mayoritas Kristen. Hanya the Syriac Orthodox Church dan the Assyrian Church of the East exclude, mengeluarkan 5 books of the New Testament. Ya, disebut antilegomena, yaitu 2 Yohanes, 3 Yohanes, 2 Peter, Yudas, dan Revelation, Wahyu. Ya, 2 gereja ini mengeluarkan 5 kitab itu. Ya. Tetapi ya 22 yang lain diterima. Slide selanjutnya. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa keistimewaan Alkitab adalah dari kuasanya untuk mengubahkan hidup menjadi lebih baik. Ya. Terbukti ribuan tahun, ya, Kristenan menjadi agama terbesar saat ini. Ya. Kalau Alkitab tidak berkuasa, orang tidak akan ikuti. Kita bersyukur, ya, sekarang mayoritas agama terbesar adalah Kristen. Protestan digabung Katolik itu jauh lebih banyak lagi, ya. Lalu ditulis selama ratusan tahun dengan puluhan penulis dan latar belakang yang berbeda, namun memiliki benang merah yang sama, yaitu Kristus. Ya. Lalu yang ketiga, terjaga dari berbagai ancaman dan melintasi waktu, ya teman-teman. Sebenarnya harusnya fragmen-fragmen itu, ya, kitab yang ditulis tahun 150 itu udah hancur. Ya, bukan hanya oleh waktu, tapi juga oleh kuasa-kuasa, ya, yang ingin menghancurkannya. Ya, di berbagai negara yang komunis, ya, ingin dihancurkan kitab suci begitu, ingin dibakar dan segala macam. Tapi bagaimana sekarang kita melihat kitab suci tetap terjaga, ya. Apalagi sekarang semuanya sudah digitalisasi, mungkin akan makin sulit untuk menghancurkan bukti-bukti sejarah itu, ya, bahwa kitab suci kita luar biasa begitu, ya. Makin sulit lagi untuk menghancurkan kitab suci ini. Nah, teman-teman, terakhir kemudian saya ingin menyampaikan bagi kita apa gunanya kita belajar bibliologi ini, ya, doktrin Alkitab ini. Yang pertama, supaya kita jangan meragukan, ya, kuasa Alkitab dalam mengubahkan hidup. Ya, jangan meragukan Alkitab. Ya. Jangan meragukan juga Alkitab sebagai firman Allah yang masuk ke dalam sejarah. Ini bukan fiksi. Ya. Jangan habis waktu kita untuk meragukan Alkitab itu, ya. Kalau ada tulisan-tulisan yang lain yang ditulis tahun 700 bahkan abad ke-6, ya, tahun 500, kemudian mengatakan hal yang berbeda dengan yang ditulis Alkitab. Teman-teman bayangin, ya, ditulis tahun 600 lalu mengkoreksi cerita tahun abad pertama misalnya, apalagi abad sebelum Masehi. Ya, anggapannya begini, udah 500 tahun, ya, tulisan itu berkata, ya, bahwa Yesus mati disalib misalnya. Lalu ada 500 tahun kemudian, abad ke-6, ada yang bilang, ya, Yesus nggak mati waktu itu misalnya. Ya, itu sangat sulit untuk mengoreksi, dan kemudian tulisan yang paling tertua itu yang mengkoreksi tahun berapa gitu. Apalagi kalau buku Gramedia yang sekarang tahun 2000 ditulis untuk mengkoreksi sejarah 2000 tahun yang lalu dan tulisannya masih ada tahun 150, nah itu lebih menggelikan lagi. Ya. Jadi jangan habis waktu kita untuk meragukan Alkitab firman Allah, ya, setelah kita belajar sama-sama, ya, 2 sesi di PJ kita, ya. Sebaliknya, mari kita habiskan waktu kita untuk menggali keindahan Allah yang disaksikan Alkitab. Ya, karena seperti saya bilang minggu lalu, Alkitab terutama ingin menyaksikan siapa Allah itu. Dan kita melihat Allah yang luar biasa. Tidak ada di kitab suci lain yang mengatakan Allah menangis. Ya, di dalam
cerita kitab suci kita, Yesus menangis melihat Maria dan Marta begitu sedih kehilangan saudaranya Lazarus. Lalu menangislah Yesus. Teman-teman, Allah mana yang menangis bersama-sama dengan manusia? Ya. Kenapa saya suka baca Alkitab? Karena saya melihat ya keindahan Allah yang melalui kitab suci itu. Ya. Saya melihat misalnya dari cerita bagaimana Daud menghamili Betsheba dan membunuh Uria, prajurit yang rendahan sebenarnya Uria itu. Walaupun Daud membunuhnya tidak langsung ya, dia kirim surat kepada panglimanya, kepada Yoab supaya Uria ditempatkan di barisan paling depan supaya dia mati. Jadi ada instruksi supaya Uria mati. Dan bagaimana Alkitab menceritakan Allah tidak memandang kamu raja, kamu prajurit rendahan, kamu berharga sama harganya di mata Tuhan. Kemudian Allah murka terhadap Daud, hukuman terhadap Daud begitu luar biasa. Ini keindahan Alkitab. Ya. Daripada kita sibuk mendengarkan, wah Alkitab sudah dipalsukan, wah begini. Harusnya hari ini ya terjawab 2 PJ ini. Sekarang kita sibuklah untuk menggali keindahan Allah yang disaksikan Alkitab. Ya. Yang terakhir, walaupun begitu, ya tafsiran-tafsiran terhadap Alkitab ya perlu diwaspadai. Kita harus kritis terhadap orang yang menafsirkan, mengajarkan Alkitab kepada kita, karena sejarah ribuan tahun menunjukkan bahwa ada penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Ya. Ukuran yang kita pakai teman-teman untuk melihat bahwa itu pengajaran yang benar, ya. Yang pertama adalah tadi ya, yang seperti Timotius di surat 2 Timotius katakan, membawa kita kepada iman kepada Kristus, membawa kita kepada keselamatan dalam Kristus. Kalau makin jauh pengajarannya itu bukan pengajaran Alkitab yang baik. Lalu yang kedua, mengubahkan hidup kita lebih baik. Ya, kalau kita udah belajar Alkitab, hidupnya makin egois, makin jahat, ya, teman-teman, ganti guru lah, ganti pendeta lah. Karena Alkitab harusnya berkuasa untuk membawa orang ke dalam kehidupan yang lebih baik, memunculkan buah roh yang 9 itu. Ya, sampai segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, saya silakan. Shalom Bang Argius. Ya. Sebelumnya sudah masuk beberapa pertanyaan, Bang. Yang pertama ada pertanyaan dari Shalom Bang Argius. Saya Jan Vetra dari FE 2020. Terima kasih atas penyampaian firman yang sangat luar biasa. Saya ingin bertanya terkait doktrin Alkitab yang sebagaimana diketahui banyak orang dengan sembarang yang menafsirkan isi Alkitab. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara memahami dan menafsirkan isi Alkitab dengan benar agar tidak sembarangan dalam menafsirkan isi Alkitab? Terima kasih sebelumnya, Bang. Oke, terima kasih Jan. Yang pasti kita jangan jangan menutup diri gitu. Jangan takut terhadap kritik, terhadap masukan, jangan merasa kita sudah paling benar ya. Kalau udah begitu itu memang udah susah begitu. Jadi sebenarnya kita udah bahas minggu lalu bagaimana menafsirkan Alkitab itu ya, walaupun kita bisa memahami sendiri, tapi kita harus lihat tafsiran orang lain ya, bapak-bapak gereja yang diterima secara umum oleh gereja. Ya, jadi hati-hati kalau pandangan kita berbeda dengan pandangan gereja yang umum. Apalagi kalau kita kemudian ini yang paling benar padahal kita belum pernah baca ya pandangan-pandangan yang lain, kekristenan yang lain gitu. Ya. Jadi teman-teman terbukalah ketika kita membaca ya pandangan-pandangan gereja yang secara umum yang lain kemudian berbeda dengan kita. Terbukalah dengan itu untuk kita mau berubah. Ya. Kalau saat ini kita cuma mengertinya begitu, ya nggak apa-apa gitu. Cuman ketika nanti suatu saat ada yang membukakan ya bahwa ini pandangan Origen, ini pandangan Irenaeus, ini pandangan Agustinus, ini pandangan Luther terhadap ayat ini, ya kita harus terbuka.
Ya. Jadi benar bahwa roh yang sama, Roh Kudus yang sama yang membimbing penulis Alkitab, itu membimbing kita saat ini secara pribadi di kamar ketika membuka kitab suci, iya benar. Tapi jangan lupa ini kitab ini manusiawi juga, ada konteks sejarah, ada konteks sastra di dalamnya, ya, yang kita banyak nggak tahu, ya, sehingga kita sangat terbatas untuk bisa mengerti sendiri, ya. Dan apa namanya? Tetapi bukan berarti kita takut untuk membaca Alkitab sendirian juga gitu. Takut nggak ngerti, takut salah. Nggak segitunya Alkitab itu, ya. Nggak segitu susahnya juga, maksud saya begitu, ya. Masih bisa kita baca tanpa membaca tafsiran, kita baca, kita banyak mengerti, masih bisa, ya. Masih bisa kita nikmatin lah gitu dengan baca sendiri aja gitu, ya. Kita coba tafsirkan sendiri, ya. Walaupun ada kaidah-kaidah menafsir yang butuh akal sehat memang gitu untuk apa namanya menikmatinya, ya. Jadi ya nikmatin aja gitu. Apa namanya, banyak orang-orang sederhana lulusan SD ngerti kok baca Alkitab, kira-kira begitu, ya. Ngerti baca Alkitab, ngerti hal-hal yang benar, hal-hal yang baik begitu, tetapi apa namanya itu sesuai dengan tafsiran umum gereja terhadap hal itu, ya. Jadi itu menjadi pembatas kita untuk apa namanya menafsirkan Alkitab, ya. Bagaimana pandangan umum gereja tentang ayat ini, ya. Jangan sampai kita apa ya benar-benar beda jauh, apalagi kalau ngaco gitu tafsirannya, ngaco gitu, ya. Jadi nah, ada tafsiran-tafsiran yang beda yang sama-sama baik, sama-sama kayaknya masuk akal, ya. Apa namanya? Dan kemudian itu biarin aja demikian, beda tafsiran gitu. Ya. Misalnya gini, ada yang menafsirkan ya berarti perintah baptis itu mesti baptis selam. Oh, ada yang bilang oh enggak mesti baptis selam gitu, ya. Ya enggak apa-apa. Ya, asal jangan tafsirannya adalah enggak penting baptisan, itu kan udah jauh banget. Ya. Itu udah jauh banget, ya. Jadi mari, kecuali kalau jadi tafsiran-tafsiran terhadap ayat-ayat yang nggak terlalu apa ya utama gitu, misalnya 666 itu angka apa gitu, itu menandakan apa, ada yang letter luck, ada yang mengatakan itu angka apa ya manusia banget gitu, ya. 666 itu kan kalau 7 sempurna, kalau 3 itu Allah gitu, ya, Trinitas begitu. 6 itu angka manusia, jadi 666 itu manusiawi banget gitu, penuh dengan keegoisan. Terus kalau itu kan nggak terlalu esensial gitu kalau kita beda dalam menafsirkan itu. Jadi banyak penafsiran-penafsiran yang kita boleh terima, soalnya banyak banget yang satu ayat bisa ditafsirkan 100 makna. Tapi yang utama, pengajaran yang utama di dalam Alkitab itu yang tidak boleh ditafsirkan beda, ya. Kesimpulan bahwa Kristus adalah Tuhan, ya, itu tidak boleh ditafsirkan beda. Kesimpulan bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, Allah 100% manusia, 100% itu tidak boleh ditafsirkan beda. Kesimpulan tentang Allah Tritunggal, Trinitas, itu tidak boleh ditafsirkan beda, ya. Kesimpulan tentang hukum kasih itu nggak boleh, ya. Jadi kalau ada tafsiran yang melawan hukum kasih, padahal Tuhan Yesus bilang ini yang utama dan terutama, kalau kita belajar Alkitab kemudian kita berani membunuh orang, menyakiti orang, itu pasti tafsirannya juga salah. Mengerti Alkitab seperti itu sangat apa namanya sangat salah. Kira-kira begitu. Terima kasih, Jan. Baik, Bang. Sudah masuk satu pertanyaan lagi. Yang kedua yaitu bagaimana membangun diri untuk mempelajari Alkitab. Iya, teman-teman, apa ya? Yang apa namanya yang saya sebutkan tadi juga bahwa penting untuk bergantung kepada Roh Kudus untuk menikmati Alkitab, karena ini adalah tulisan suci, kita harus berdoa minta bimbingan Allah, tapi juga penting untuk belajar, ya, dari komunitas, dari
khotbah, dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja begitu untuk bisa menikmati Alkitab. Jadi kita baca sendiri dengan sambil berdoa, tapi juga kita dengarkan ya tafsiran-tafsiran dari ahli-ahli Alkitab supaya kita terbangun ya. Jadi lengkap lah gitu ya. Kita baca sendiri juga langsung Alkitab, tapi kita juga baca tafsiran dari ahli-ahli ya. Jadi kita benar-benar terbangun. Tetapi kemudian kita harus sadari bahwa kita membaca Alkitab bukan sedang ingin sekedar menambah pengetahuan, tetapi seperti yang Alkitab katakan, untuk mengubah hidup supaya dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi kalau kita mendekati Alkitab hanya untuk tahu, ya jangan begitu. Kita mendekati Alkitab supaya kita diubah olehnya. Jadi belajar untuk mendekati Alkitab dengan keinginan supaya hidup kita berubah gitu. Karena yang seperti saya bilang minggu lalu ya, saya masuk sekolah teologi, saya menemukan lah begitu ya bahwa pengetahuan saya boleh banyak, makin banyak tentang Alkitab begitu, tetapi itu tidak menjamin ya saya diubahkan oleh Alkitab itu. Ya karena mungkin saya tidak benar-benar menghidupinya, lalu mungkin mendekatinya tidak benar-benar dengan kerinduan untuk diubahkan olehnya. Ya. Jadi mari kita dekati Alkitab dengan juga hati yang rendah hati, ingin diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Argis untuk jawabannya. Mengingat waktu untuk pertanyaan teman-teman yang tidak terjawab di PJ hari ini akan dikirimkan melalui Bang Argis, kemudian akan dikirimkan kembali ke fakultas. Ya, terima kasih Bang Argis untuk setiap firman yang di-sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Mempersilakan Bang Argis untuk menutup firman dalam doa, Bang. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kitab suci, Alkitab, yang Tuhan berikan bagi kami melalui proses yang luar biasa, panjang, penulis yang puluhan dan ratusan tahun untuk boleh kami nikmati, kami pelajari, supaya kami boleh benar-benar percaya kepada Kristus dan hidup kami benar-benar diubahkan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami semakin menikmati firman-Mu melalui kitab suci, dan kami benar-benar hidup lebih baik olehnya, dan hidup lebih mengasihi Tuhan dan juga sesama. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Kali ini kita telah memasuki persembahan. Kami sudah menyediakan fasilitas digital untuk persembahan ibadah online. Di layar sudah tertera scan barcode dan nomor rekening untuk persembahan. Bagi teman-teman yang berkerinduan ingin memberikan persembahan, boleh melalui via transfer dan scan di layar ya teman-teman. Terima kasih. Kepada pewarta dipersilakan. Shalom teman-teman semua, aku mau bacain warta. Pertama, mari kita apresiasi kepada pelayanan PJ hari ini, mulai dari ada WL, dari Kak Sylvia, Fakultas Ekonomi Angkatan 2019, ada gitaris, Kak Jonathan, Fakultas Teknik Angkatan 2020, dan keyboardis
Kak Joshua, Fakultas Teknik, Angkatan 2019, Kak Jonis, Kak Holly, FPS, Angkatan 2020. Dan pelayan fakultas pada minggu ini adalah Fakultas Ekonomi. Untuk setiap yang telah dilakukan, mari kita berapresiasi, boleh melakukan melalui kolom chat atau memberikan reaction. Selanjutnya ada jadwal persekutuan seminggu ke depan. Pertama ada persekutuan doa Fakultas Ilmu Pendidikan dengan tema God's Calling. Hari Jumat, tanggal 5 November 2021, pukul 18 WIB via Zoom. Selanjutnya ada persekutuan jemaat PMK UNJ 2021, hari Jumat, 12 November 2021, pukul 11.45 WIB via Zoom. Teman-teman, itu tadi ibadah persekutuan selama 1 minggu ke depan. Teman-teman jangan lupa datang ya. Selanjutnya ada mandataris, dipersilakan kepada BPH. Oke, selamat siang semuanya. Saya akan membacakan surat mandat kepanitiaan atau Sivitas Akademika 2021. Surat mandat nomor surat 114 garis miring SM garis miring PMK UNJ garis miring 11 Romawi garis miring 2021 tentang Natal Sivitas Akademika PMK UNJ 2021. Badan Pengurus Harian Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta setelah menimbang A. Bahwa Universitas Negeri Jakarta adalah lembaga pendidikan tinggi. B. Bahwa Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap pembinaan mental spiritual Kristen bagi setiap mahasiswa Kristen di Universitas Negeri Jakarta. C. Bahwa pembinaan Natal Sivitas Akademika merupakan salah satu bentuk pembinaan mental spiritual yang dapat dilaksanakan di UNJ. D. Bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu dibentuk Panitia Natal Sivitas Akademika PMK UNJ 2021. Mengingat A. Kebutuhan akan pembinaan mental spiritual Kristen di Universitas Negeri Jakarta. B. Program kerja Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta periode 2021. C. Rapat BPH Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta. D. Tuntutan pelayanan di Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta. Memutuskan menetapkan A. Mengadakan kegiatan Natal Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan tersebut dipercayakan kepada nama Indria Krisena, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan dengan nomor registrasi 11016190007. B. Mandataris bertanggung jawab atas berlangsungnya pembinaan Natal Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. C. Biaya pelaksanaan kegiatan Natal Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta 2021 ditanggung oleh Universitas Negeri Jakarta. D. Mandataris dapat membentuk kepanitiaan, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. E. Mandataris wajib berkonsultasi dengan BPH Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta dalam membuat keputusan. F. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya 2 bulan setelah pelaksanaan kegiatan Natal Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. G. Hal-hal yang belum diatur dalam surat mandat ini akan diatur kemudian. H. Surat mandat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikianlah surat mandat ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan untuk kemuliaan dan hormat Tuhan. Ditetapkan di Jakarta, 5 November 2021. Badan Pengurus Harian Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta. Hormat kami, Ketua Umum Vanessa Veronica, Sekretaris Umum Joseph Fisher Suntono. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya dipersilakan kepada pendoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh berkumpul di Zoom meeting persekutuan jemaat untuk mendengar sebagian kebenaran firman-Mu, memuji dan mempersembahkan hati kami untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Berilah kepada kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu di kesempatan berikutnya. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami yang terbaik. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya, agar kami bisa menyembah di PJ berikutnya yang akan datang bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami juga menaikkan ucapan syukur kami kepadamu atas teman-teman kami yang berulang tahun. Dari saudari kami FIP, Tuhan, ada Angela Novema, dari PGSD 19, Modesta PGSD 2021, Evelyn Penmas 20, dari saudara kami FBS, Tuhan, ada Clay dari Tari 20, Arvin dari ED 19, dari saudara FT, Tuhan, ada Ega Rias 20, Nela Ria 19, Petrus PTIK 17, Hani Busana 21, Nicholas MT 21. Dari saudara FPPSI kami Tuhan, ada Vira 21 dan Carlo 21. Dari saudara FMIPA kami Tuhan, ada Andreas Ilkom 21, dan dari saudara FE kami ada Kartiko Abimanyu dari Menes 17, dan Farel Jualan Olaf dari EA 2020. Kiranya Engkau berkatilah mereka Tuhan di usianya yang baru, dan Engkau memberikan hikmat untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang telah melayani dan memberkati dan memberitakan kebenaran firman-Mu hari ini. Berilah kesehatan kepada beliau agar ia selalu sehat, dan berilah api semangat penginjil agar beliau senantiasa dapat terus mengabarkan kabar baik tentang-Mu. Berkati juga Tuhan para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Berikanlah kesehatan kepada mereka agar mereka selalu senantiasa bisa melayani Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka dan kehidupan kuliahnya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua anak-Mu yang menjalani perkuliahan pada semester 115. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada kami agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik untuk menuntut ilmu, juga meraih apa yang Engkau kehendaki, Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau sembuhkan Tuhan segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum Tuhan, kiranya tenaga medis dan dokter juga yang merawat mereka dapat bersungguh-sungguh merawat mereka dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus memohon jamahan-Mu untuk mama dari saudari kami Rahel ya 18 Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan beliau, berikan kekuatan dan juga penghiburan. Begitu juga dengan mama dari saudari kami Risa dari pendidikan IPS 19 Tuhan. Kami percaya Engkau mampu pulihkan beliau pasca operasi agar beliau semangat dan berpengharapan penuh. Lancarkanlah tindakan kedua yang akan dijalani beliau pada bulan depan Tuhan. Tuhan, kami juga membawa dalam doa universitas kami tercinta UNJ Tuhan. Berkati kampus kami Tuhan, mulai dari rektorat, staf, mahasiswa, dan semua warga UNJ. Kiranya kampus kami mampu menjadi kampus pergerakan intelektual yang unggul dan mampu menghasilkan SDM yang terbaik. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah tanah air kami agar menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jauhkanlah bencana alam dan pencobaan dari negara kami tercinta Indonesia. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berilah kebijaksanaan dan juga kesehatan ya Tuhan kepada Bapak Presiden kami, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati kami dan menyertai kami sampai pada akhirnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuntun kami, Tuhan, agar kami dapat menjadi garam dan terang bagi-Mu dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan mengutus firman-Nya, yaitu Alkitab, untuk menjadi pedoman bagi hidup kita. Sebab ada tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 23, karena telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan tinggal selama-lamanya. Mari nyatakan komitmen kita dengan nyanyikan lagu Firman Allah Jayalah. Kepada Bang Argius, dipersilakan untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Mari teman-teman kita menutup persekutuan kita di dalam doa. Kami, terimalah ya Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu, karena kami menaikkannya ya Tuhan, dengan hati yang tulus bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan biarlah ya Tuhan kami juga bisa terus bertumbuh ya Tuhan melalui perenungan pengajaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengakhiri persekutuan kami ini dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian kepadamu, dan juga dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri kepada kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersatu sejenak, teman-teman. Teman-teman dipersilakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat mengaplikasikan firman Tuhan. Jangan lupa mengisi lembar evaluasi yang ada di kolom chat ya teman-teman. Sampai jumpa di ibadah persekutuan jemaat minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom teman-teman. Untuk Brian dan Alicia, teman-teman pelayan, Sylvia, Holly, Joshua, Jonathan, dan juga Bang Argius. Kita doa tutup pelayan dulu ya Bang. Untuk teman-teman yang masih ada di room,
dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Kita izin untuk doa tutup layar dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Bapak di dalam kehidupan kami ya Bapak, begitu besar penyertaan-Mu sehingga Engkau menyertai kami dari awal PJ hingga akhir PJ ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Bapak, Engkau menyertai untuk setiap pelayanan yang telah dilakukan oleh teman-teman kami ya Bapak, dan juga Bang Argius ya Bapak yang telah men-sharingkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau saja ya Bapak mau yang memberkati mereka di setiap pelayanan mereka yang di hari-hari berikutnya ya Bapak. Bapak, kami mohon ampun ya Bapak apabila dalam saat kami melayani tadi ya Bapak, ada dosa yang kami berbuat maupun melayani tidak sengaja Pak. Kami mohon ampun ya Bapak. Kiranya Kau yang selalu berkati kami ya Bapak, Kau juga yang selalu lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak, bersama kami dapat selalu berjalan di dalam jalan-Mu ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan beraktivitas kembali ke dalam kegiatan kami masing-masing, kiranya Kau berkati ya Pak setiap kegiatan yang akan kami lakukan ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk setiap penyertaan hari ini Bapak. Biarlah untuk PJ hari ini Bapak hanya untuk kemenangan-Mu saja ya Pak. Ke dalam tangan saja kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ya untuk Alicia, Brian udah live ya. Alicia, Bang Argius, teman-teman pelayan boleh on cam, kita foto bareng dulu ya. Untuk teman-teman pelayan Holly, Jonathan, boleh live, boleh ikut foto, boleh enggak, bebas. Kan kemarin ada foto. Ya, udah kirain sekarang. Oke, aku lihat ya Kak. Oke, untuk Alicia bisa on cam deh. Oke, kayaknya Bang Argis aja nih Bang yang di foto. Gimana Alicia, apakah bisa on cam? Oke, nggak apa Bang Argis dulu ya Bang. Kita foto dulu ya Bang untuk apresiasi pelayan. 1, 2, 3. Sekali lagi Bang. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bang Argis untuk pelayanannya Tuhan. Natalia. Ya, terima kasih banyak ya Bang. Di samping kamu Sinta itu atau siapa? Iya Bang Sinta. Sinta. Halo Bang. Lagi di mana? Ini kalian? Sekret Bang, Sekret PMK. Iya. Nah, berkati ya Bang. Terima kasih banget Bang pelayanannya. Ya, sama-sama. Bye. Ya, untuk teman-teman yang masih ada di room, aku izin end Zoom meeting ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di PJ hari ini.